Yang kalau pinjol legal tetap waspada dan hati-hati karena menjelang Idul Fitri, khususnya H-7 atau H-14 sebelum masuk Idul Fitri. Ini teman-teman yang punya pinjol ataupun yang sedang mau jatuh tempo, siap-siap saja bakalan disebar datanya. Dan juga teman-teman juga harus hati-hati, teman-teman yang galbay pinjol, khususnya pinjol-pinjol legal yang sudah ada di lapangannya, sudah pasti dia akan datang berkali-kali sampai kalian bayar. Nah, ini informasinya akan gue bahas dan juga gue akan berikan solusinya, dan gue juga akan berikan triknya agar Anda aman dari sebar data dan juga penagihan secara terulang-ulang. Dan sebelum gue akan melanjutkan dalam videonya, teman-teman silakan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Dan juga teman-teman yang mau gabung dalam grup Telegram kita, silakan saja klik linknya dalam deskripsi. Dan juga teman-teman kalau sudah menjadi member kita dalam grup WhatsApp, itu teman-teman bisa konsultasi melalui telepon dengan saya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Bos Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan bahas, ya ini urgent karena ini sebentar lagi mau menjelang Idul Fitri. Semua penagihan legal khususnya ini sangat luar biasa sekali, sangat gencar-gencarnya sekali. Bahkan dia menagihnya bisa saja menggunakan cara-cara ilegal. Dan ini sudah terjadi kepada anggota grup WhatsApp gue, dan kebanyakan anggota gue diperlakukan seperti itu, bro. Yang pertama penyebaran data, yang kedua adalah penagihan yang tidak manusiawi. Dan di sini gue akan berikan contoh-contohnya saja, ya bro. Contohnya seperti ini, bro. Kalian bisa lihat. Dan ada anggota grup WhatsApp gue, dia itu hanya gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal. Dia hanya gagal bayar di aplikasi pinjol legal OJK. Namun dia mendapatkan sebuah informasi dari salah satu rekannya bahwa ada yang berkomentar di dalam akun Facebook tempat dia kerja. Dan kata-katanya luar biasa, itu seperti itu, bro. Kata-katanya luar biasa. Ya. Dan itu dilakukan DC-nya berkali-kali, bro. Komentarnya berkali-kali. Dan gak hanya itu, dan bahkan DC-nya juga mengancam nasabahnya. Bahkan DC-nya akan melakukan penagihan lebih parah lagi, yaitu penagihan di Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Ya, namun bagaimana dengan data kita, bang? Penyebarannya seperti apa? Nah, pinjol-pinjol seperti ini menjelang Idul Fitri, dia itu sengaja melakukan hal-hal seperti pinjol ilegal, sengaja. Kenapa? Dia ini sedang mau memanfaatkan situasi. Artinya adalah H-7 atau H-14 biasanya orang-orang sudah mendapatkan THR. Jadi makanya DC-DC itu makin gencar dia meneror Anda. Karena apa? Dia sudah melihat situasi bahwa nasabah ini kebanyakan sudah dapatkan THR. Digencet terus agar teman-teman tuh mau bayar gitu kan. Jadi teman-teman kalau sudah seperti itu, teman-teman ambil langkahnya adalah satu, kalian ngeblokir nomor DC. Ya, nanti soal itu akan gue bahas juga, nanti kita akan urutan lagi. Dan juga teman-teman, kalau gagal bayar pinjol yang ada di lapangannya juga, teman-teman itu nggak usah takut. Dia mau datang 1000 kali pun di lapangannya nggak usah takut, bro. Kenapa? Karena jelas ketika DC datang ke tempat nasabah berkali-kali, yang rugi adalah DC lapangannya, bro. Yang rugi adalah DC lapangannya, bukan kalian. Kenapa yang rugi DC lapangannya? Yang pertama, dia itu datang berkali-kali, tentu dia membutuhkan uang operasional atau uang ongkos, dan di mana uang ongkos ini sudah habis hanya untuk mendatangi satu orang nasabah. Dan sedangkan desa lapangan itu dia tuh nagih harus mencapai target. Kalau desa lapangannya ini tidak mencapai target, maka desanya bakalan pusing, bro. Nggak dapat bonus, nggak dapat gaji, dan lain sebagainya. Dan kalau dia nggak mencapai target selama 3 bulan saja, dia bisa dipecat, bro. Makanya yang jelas itu yang rugi siapa? Dia. Dan kalau misalkan desa ini menagihnya sudah seperti pinjol-pinjol ilegal desa lapangannya, ya teman-teman juga tetap tegaskan, saya nggak mau bayar gitu kan. Jadi teman-teman harus tegas gitu, jangan dikit-dikit takut. Ya harus tegas. Kalau ada desa menagihnya sebar data, berkata kasar, kalian cukup jawab saja sekali.
saya nggak akan bayar, gitu aja bro. Kita harus tegas sebagai nasabah ataupun konsumen, dan di mana DC itu bisa makan itu dari hasil pembayaran nasabah. Anda sama saja menggaji DC-nya bro, ya. Nggak pantas kalau misalkan ada DC itu melakukan penagihan dengan cara-cara ilegal. Karena jelas DC itu bisa makan, perusahaannya bisa maju, perusahaannya bisa berdiri tegak, itu karena hasil pembayaran nasabah yang masih rajin. Jadi ketika teman-teman sudah diperlakukan yang nggak enak sama DC lapangannya, cukup bilang saja, saya nggak mau bayar. Nah itu untuk DC lapangannya. Dan bagaimana, kita balik lagi ke topik yang tadi pertama, yaitu bagaimana DC dari pinjol legal ini menagihnya seperti kayak ilegal di media sosial. Anda cukup memblokir nomor DC. Anda ngeblokir nomor DC H-7 atau H-14 sebelum Idul Fitri. Ketika penagihan ini bukan melalui sistem, maka kalian blokir. Tapi kalau penagihan ini melalui sistem, teman-teman nggak usah blokir, cukup arsipkan saja. Nah, itulah teman-teman harus bisa membedakan mana penagihan melalui sistem, mana penagihan yang bukan sistem. Artinya orangnya bro, artinya bukan luar pegawainya, artinya bukan pegawainya. Tapi biasanya vendor-vendor yang memang dipelihara untuk melakukan penagihan seperti preman. Ya, jadi ya DC-DC yang bergaya preman itulah yang kalian pantas untuk blokir. Jadi H-7 atau H-14 sebelum Idul Fitri, teman-teman blokir nomor DC. Kalau dia misalkan WA, langsung blokir saja. Dan bagaimana kalau misalkan DC ini menagih di media sosial, di dalam kolom komentar ataupun DM kepada admin dalam media sosial? Ini bagaimana bang solusinya? Solusinya adalah bilang saja itu adalah modus penipuan. Bilang saja itu adalah modus penipuan yang sengaja ingin memeras saya, ingin mempermalukan saya, agar saya melakukan pembayaran kepada orang yang saya nggak kenal. Bilang seperti itu. Dan Anda juga harus memerintahkan kepada teman kalian, harus memblokir akun DC di media sosial bro. Ketika dapatkan kolom komentar yang tidak enak atau penagihan di dalam komentar tempat kalian kerja, Anda perintahkan kepada temannya untuk segera memblokir atau buat settingan filter komentar. Ya, jadi seperti itu bro. Teman-teman juga jangan mau kalah. Ya, teman-teman jangan mau kalah. Perangi pinjol bro. Perangi pinjol dengan cara teman-teman tuh gagal bayar. Anda lebih baik tegaskan kepada DC-nya, saya nggak akan bayar. H-7 ketika teman-teman mengatakan seperti itu DC-nya bakalan nangis bro. DC-nya bakalan stres tau gak? Dan gue juga akan menampilkan sebuah rekaman video gue berkomunikasi kepada DC yang melakukan penyebaran data kepada member gue di media sosial. Dan nanti akan gue tayangkan itu di dalam Google Drive gue nggak tayangkan di YouTube. Tapi gue tayangkan di dalam Google Drive, dan itu ada file videonya di dalam grup WA GM gue. Mungkin teman-teman yang dalam grup WA itu sudah melihat ya bagaimana cara gue berkomunikasi dengan DC-nya. Karena gue juga nggak terima ketika anggota grup gue diperlakukan yang tidak baik oleh DC pinjol. Namun cara-cara dari DC pinjol, dia itu menagihnya yang bergaya seperti preman. Dia tentu jelas tidak akan membawa nama aplikasinya. Tidak akan bro, karena tahu ketika dia menyebutkan nama aplikasinya, sama saja dia bunuh diri. Nah, orang-orangnya seperti itulah. Orang-orang bayaran memang diperintahkan untuk melakukan teror secara ilegal. Jadi teman-teman, ketika Anda sadar bahwasanya saya punya aplikasi pinjol, itu memang harus digalbaikan. Aplikasi pinjol jangan kalian pelihara, tapi diperangi bro. Dipinjam yang banyak, habis itu kalian galbaikan. Habis kalian galbaikan, langsung di-uninstall. Begitu saja bro. Dan teman-teman juga silakan yang mau join ke dalam grup Telegram, itu linknya ada dalam deskripsi. Dan juga teman-teman juga yang mau konsultasi melalui telepon dengan saya, silakan saja langsung join dalam grup WhatsApp kita. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.